Hanya dengan kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan
untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sanggahlang margogoha mandopa kon ari sanggah gola pangahap langhui dadalani sanggalang tari dahau sai marhoru
hampa ngajaman bainau gogok togu hamatangan kin dong do hambai haso sakan kin dong do ham tong tong ijin rodo sondangmu sonai doto rodo hamano sanggalo jago luko lantar por sangganupi torodoham hulam bungki lau manogu tangan ki gegati madabua langdong lojam ijin manohuam mangabinam surung do pangapi dong do hambai haso sakan kin dong do ham tong tong ijin rodo sondangmu sonai doto rodo hamano sakan kin dong do ham tong tong ijin rodo sondangmu sonai doto rodo hamano dong do hambai haso sakan kin dong do ham tong tong ijin rodo sondangmu sonai doto rodo hamano
dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku
dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberi
yang ku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Oh, ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
kasihmu. Dari kasihmu. Think about his love, think about his goodness, think about his grace that's brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. So great is the measure of our Father's love. How could I forget His love? And how could I forget His mercy? He satisfies, He satisfies, He satisfies my desires. Think about His love, think about His goodness, think about His grace that's brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's
Semprotkan kalian dulu disinfektan sama si Roy ini. Soham dah bang, soham dah bang. Ditunjuk soham ke, bulan duduk. Aku usah piho, lalu lang di bang aku ada 3 tadi. Apa? Ada bang satu bang. Tadi apa sih yang artinya kalimat share lah. Sebab kasihnya kebagusan. Dan keberanian suara aku. Sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah, kasih setia Allah pada kita. By the way, pasar ada nasi yang kiri kanan begitu. Ageso na itu mah masuk Fremont cenges. Besar kasih Allah pada kita. Satu kita lata. Kita pukul pas lagi banget. Jenis masker apa lah yang enak nggak ada. Ada nggak masker sekalian ada oksigen jadi? Masih paham? Iyalah. Latihan aja dulu. Iya. Di sini lah. Ngurus sapat kan Holly. Di panggung aja tuh. Ini rambutku. Rambutku biar jangan jatuh-jatuh. Ini dia, sumpah. Oh. Dia sapaat. Ijon bagilah. Ijon bagilah kuliah. Geser frame lah. Lurus ke sebelah. Ambil posisi John. Aku satu share ini ke teman. Oh udah, mereka bisa dengar suara kita tadi. Jangan. Enggak apa-apa. Siapa? Udah.
Cik. kehidupan memancar Cik. senantiasa. Cek, cek. Cek. Oh gitu ya. Berarti kami duduk di situ. Ya, nanti video besar kalian kita handphone masing-masing ya, nggak ada tamu. Namanya komplit. Iya, lagi stream, istirahat sekarang. Oke. Udah sekali yuk. Balancingnya gimana? Cek. Mic kalian udah? Coba yang mana? Cek, cek. Cek. Awal itu aja lagi. Cek. Cik. Kau sungguh indah tiada taranya. Nanti saya ngomong-ngomong kita terus koordinasi ya tolong ya. Kau sungguh indah tiada. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh mengagumkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmatku tiada terselami. Kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Kagum hormat, kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada
sayapmu. Tenang, hanya jemaat laki-laki saja. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Shalom, jemaat yang terkasih yang ada di rumah masing-masing atau masih ada dalam perjalanan pulang dari kantor, dan jemaat yang bersama-sama dengan kami yang ada di ruangan gereja ini. Selamat datang dalam acara pertemuan gabungan GKPS Cililitan 5 Februari tahun 2021. Saya mau menyapa jemaat Tuhan dari sektor ke sektor. Ketika saya menyapa sektor 1, jawablah dengan Tuhanlah kekuatanku. Kalau saya menyapa semua sektor, dijawab di rumah masing-masing, Tuhanlah kekuatanku. Saya memulai menyapa dari sektor 1. Sektor 1. Terima kasih sektor 1. Sektor 2. Terima kasih sektor 2. Sektor 3. Terima kasih sektor 3. Sektor 4. Terima kasih sektor 4. Sektor 5. Terima kasih sektor 5 yang terakhir. Sektor 6. Terima kasih sektor 6. Saya menyapa semua jemaat GKPS Cililitan di rumah masing-masing. Semua menjawab, Tuhanlah kekuatanku. GKPS Cililitan, Tuhanlah kekuatanku. Terpujilah Tuhan Allah yang setia dan penuh kasih, yang senantiasa mendukung dan memelihara kehidupan kita. Kita memasuki pertonggoan pertama di tahun 2021 secara gabungan dari sektor 1 sampai sektor 6 GKPS Cililitan. Adapun tema kita pada malam hari ini adalah Tuhanlah kekuatanku, dengan pembawa firman Tuhan Inang Bivo Lertiana Boru Saragih. Ibadah akan kita mulai. Mari persiapkan hati dan pikiran kita. Jemaat yang ada di rumah, mungkin yang masih ada di jalan, Tuhan menolong kita sepanjang ibadah ini agar kita semakin mengenal Allah kita yang berkuasa dan kita beroleh kekuatan di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita berada dengan orang-orang yang kita cintai, berada dengan orang-orang yang mengasihi kita, ada sukacita, ada ketenangan di dalamnya. Apalagi kita berada di hadirat Tuhan yang penuh kasih, kita ada ketenangan, ada sukacita di dalamnya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram, Engkau menerima dengan sepenuhnya. Apapun situasi kita Bapak Inang pada saat ini, mari kita datang ke hadirat-Nya. Dalam ketenangan kasih-Nya, kita beroleh sukacita. Kita angkat pujian, Kau mengenal hatiku.
hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tentram, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari kita katakan sekali lagi, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Mari katakan kasih kita kepadanya. Hanya dekat kasih-Mu. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tentram, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku Sampai ke dalam hatiku Tuhan. sampai kedalaman hatiku. Katakan bersama-sama, Tuhan, inilah yang ku tahu. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu.
Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, kami bersyukur karena hanya oleh kasih karunia-Mu yang memperkenankan kami boleh memulai pertonggoan di tahun 2021 ini. Hadirlah ya Tuhan dalam persekutuan ini, supaya kami semakin memahami kasih karunia-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, agar iman kami dapat bertumbuh semakin dewasa dan tetap teguh sampai akhir hidup kami. Kekuatan kami terus diperbaharui di dalam Engkau yang adalah Tuhan sumber hidup kami. Dengarlah doa permohonan ini melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika saya tadi berjalan dari rumah, dari daerah Cipayung ke daerah Cililitan, saya melihat sinar mentari yang sangat indah. Saya sedikit khawatir karena beberapa hari ini hujan terus. Dan kita berdoa, kiranya Tuhan memberikan cuaca yang baik, sehingga seluruh pelayan boleh hadir di tempat ini, di rumah Tuhan ini, tanpa halangan satu apapun. Itu adalah suatu sukacita yang indah. Betapa kita kagum akan karya Tuhan. Untuk hal-hal yang sekecil itu pun Tuhan peduli dalam hidup kita. Betapa kita hormat kepada Dia, Tuhan yang begitu mencintai kita. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Engkau Tuhan yang lebih dari semua yang ada. Mari kita katakan kekaguman kita, rasa hormat kita dengan pujian, Kau sungguh indah tiada taranya. Setiap hari adalah kekaguman kepada Tuhan. Ketika kita bangun dari tempat tidur kita, kita bisa bernafas dan hidup. Itu adalah kekaguman kita akan Tuhan. Begitu banyak kekaguman yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sehingga kita boleh semakin mengenal Dia Allah kita yang patut dihormati, patut dikagumi. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam
badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Kami mengundang jemaat wanita yang ada di rumah dan yang ada di gereja ini. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Laki-laki, lihat, jiwaku tenang dalam Kristus. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasanya dalam Kita bersama-sama katakan, di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. kita bersama-sama katakan, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Bapak Inang, apapun situasi yang kita alami sekarang dalam masa COVID-19 ini, banyak kekhawatiran, banyak ketakutan. Tapi kalau kita boleh hadir di hadirat Tuhan, ada ketenangan yang Dia janjikan bagi kita. Ketika badai bergelora, kita tenang bersama Dia, karena Dia memberikan kekuatan bagi kita. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Di saat badai bergelora,
sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kita berdoa, menaikkan pujian dan rasa hormat kita, ucapan syukur kita kepada Allah yang hidup. Bapa di dalam surga yang kami puji sembah di dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami, hikmat Allah yang hidup. Kami memuji Engkau untuk setiap karya dalam kehidupan kami. Jikalau kami boleh memiliki nafas kehidupan sampai saat ini, semuanya itu adalah karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami memuji Engkau untuk ciptaan-Mu yang indah, untuk bunga-bunga yang boleh kami lihat, untuk bunga-bunga yang indah yang mungkin ada di pekarangan kami, yang ada di rumah kami masing-masing, untuk bunga-bunga yang indah yang kami boleh lihat di taman. Kami bersyukur untuk setiap makanan yang Kau sediakan bagi kami. Kami bersyukur untuk udara yang boleh kami hirup dengan cuma-cuma. Kami memuji Engkau ya Tuhan untuk setiap gerak tubuh kami. Kami memuji Engkau ya Bapa. Kami bersyukur dan memuji Engkau untuk setiap pikiran-pikiran baik yang Kau taruh dalam hidup kami. Kami bersyukur dan memuji Engkau untuk setiap kebaikan-kebaikan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Jikalau hamba-hamba-Mu pada hari ini boleh melayani, itu pun semua karena kebaikan-Mu, karena perkenanan-Mu. Oleh karena itu kami memuji Engkau. Engkau Allah kami yang agung. Engkau Allah kami yang perkasa. Engkau Allah kami yang setia. Engkau Allah kami yang adil. Kami memuji Engkau di pertonggoan kami perdana untuk GKP Cililitan pada hari ini. Kami memuji Engkau untuk setiap karya-karya pelayanan yang masih terus berlangsung di gereja kami ini. Di tengah-tengah situasi COVID-19 ini, Engkau masih terus menanamkan hati yang mau melayani kepada anak-anak-Mu semuanya. Kami memuji Engkau untuk karya itu bagi kami. Ya Bapa di dalam surga, kami juga memuji Engkau untuk karya terindah yang Kau berikan bagi kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk setiap keluarga lepas keluarga yang masih terus boleh setia di dalam beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami beribadah secara online. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang luar biasa yang boleh ditaburkan oleh hamba-hamba Tuhan lewat media sosial, lewat WA, lewat grup-grup media sosial yang lain. Kami melihat bagaimana kebesaran kasih sayang Tuhan. Firman Tuhan sekarang ada di dalam genggaman kami. Kami boleh menikmati firman Tuhan kapan saja. Kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, firman yang hidup di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, walaupun COVID-19 ini mengubah banyak tatanan dalam hidup kami. Tapi kami bersyukur Engkau Allah kami yang tidak pernah berubah. Kami mengucap syukur untuk begitu karya-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk keluarga lepas keluarga yang terus bertahan di dalam masa-masa COVID-19. Mungkin ada keluarga yang terpapar COVID-19, tapi keluarga terus Engkau berkati untuk saling mendukung. Engkau memberikan orang-orang yang mencintai kami. Engkau berikan orang-orang yang mencintai mereka. Kami bersyukur ya Bapa. Kami bersyukur untuk begitu banyak kebaikan-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk vaksin yang sudah mulai diberikan kepada tim medis, bahkan untuk seluruh bangsa Indonesia. Kami bersyukur untuk pengetahuan yang Engkau berikan kepada para dokter, para ilmuwan-ilmuwan
yang boleh menemukan vaksin ini. Kami bersyukur untuk pemerintah kami yang peduli kepada masyarakat Indonesia. Kami bersyukur untuk itu semuanya. Kami bersyukur untuk transportasi yang boleh kami nikmati kemanapun kami akan pergi. Engkau memberikan itu semuanya. Kami bersyukur untuk persahabatan. Kami bersyukur untuk keluarga. Kami bersyukur untuk jemaat yang masih hidup di masa COVID-19 ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sungguh kami kagum, sungguh kami hormat kepada Engkau. Engkau Allah kami yang setia. Engkau Allah kami yang penuh kasih. Biarlah hidup kami terus memuji, memuliakan Engkau. Biarlah ucapan syukur kami terus mengalir kepada Engkau. Karena Engkau sungguh Allah kami yang setia. Engkau sumber kekuatan dalam hidup kami yang tidak pernah berubah, selamanya kekal dan amin. Inilah doa pujian dan ucapan syukur kami yang kami sampaikan di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita masih terus memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dalam kehidupan kita di dunia ini, apa yang membuat kita bahagia? Adalah ketika mungkin kita mendapatkan sesuatu, mungkin kita naik jabatan, mungkin kita mendapat gaji yang banyak, mungkin perusahaan kita berkembang. Apa yang membuat kita sedih adalah ketika mungkin kita kehilangan orang-orang terkasih, mungkin kita kehilangan pekerjaan, mungkin kita kehilangan menikmati liburan, bahkan kehilangan yang lain. Tapi sesungguhnya di dalam kita orang Kristen ada kebahagiaan yang luar biasa, adalah ketika kita diperdamaikan dengan Allah. Bahkan kita dibayar bukan dengan emas, perak, tetapi dengan darah Kristus yang mahal. Sesungguhnya inilah yang mendasari kebahagiaan kita di dunia ini sebagai orang Kristen. Apapun yang kita miliki di dunia ini tidak bisa menjamin kebahagiaan yang kekal bagi kita. Tetapi jikalau kita memiliki Kristus dalam hidup kita, ada kebahagiaan yang abadi yang ada dalam hati kita. Karena apa? Kristus telah memperdamaikan kita di kayu salib. Itu adalah kebahagiaan, hadiah pemberian tertinggi dari Tuhan kita yang agung. Mari kita nyatakan pujian, bukan dengan barang fana kamu membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Oleh karena itu, kita harus hidup berkenan kepada Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita harus memperjuangkan keselamatan kita, mengerjakan keselamatan yang telah Tuhan sediakan dengan sungguh-sungguh dalam ketekunan, bukan dengan barang fana. Dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Musik memuji Tuhan. Jemaat yang terkasih, seberapa sering kita gagal melakukan kehendak Tuhan? Seberapa sering kita memberikan alasan untuk tidak melakukan yang Tuhan kehendaki? Seberapa sering kita gagal menjadi rendah hati di tengah-tengah kehidupan kita, pasangan ke pasangan, orang tua dan anak? Seberapa sering kita tidak rendah hati di dalam pelayanan? Seberapa sering kita gagal melakukan yang Tuhan perkenan? Kita sudah menjadi orang Kristen mungkin sejak kita lahir. Tapi seberapa sering kita gagal menjadi anak-anaknya, menjadi pengikutnya, menjadi pribadi yang tidak berkenan kepadanya. Dalam seluruh kemarahan kita, keegoisan kita, keterburu-buruan kita. Betapa sering kita tidak menyenangkan Bapa kita. Betapa sering kesombongan menguasai hati kita, sehingga kita tidak bisa melihat yang baik dari orang lain. Seberapa sering kita tidak menyenangkan hati Tuhan dari semua kegagalan-kegagalan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita diingatkan kembali dalam pertemuan malam ini bahwa kita adalah orang-orang yang dibayar dengan harga yang mahal. Apapun jabatan kita, keberadaan kita, kesuksesan kita, bahkan kegagalan kita, itu tidak bisa menjauhkan kita dari kasih-Nya yang abadi itu, kasih-Nya yang kekal itu. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan? Kita harus berubah, dan berubah, selalu diperbaharui hari lepas hari, semakin disempurnakan. Sehingga apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita boleh terjadi. Karena Dia menginginkan kita menjadi pribadi yang berkemenangan, pribadi yang menyenangkan hatinya. Karena untuk itulah Kristus datang ke dunia ini, membuat kita menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang dibebaskan untuk memuliakan Dia. Kiranya kita boleh menjadi duta-duta Kristus dimanapun kita berada, untuk tetap menyenangkan hatinya. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, tapi dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama.
ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapa di dalam surga, kami sungguh menyadari ketakutan, kekhawatiran kami di masa-masa COVID-19 ini. Bahkan kami setiap hari harus berjuang bertanya, apakah kami terpapar COVID-19? Saudara-saudara kami yang sudah melewatinya, bahkan ada saudara kami yang Kau panggil beristirahat dalam keabadian lewat COVID-19 ini. Sungguh kami dihantui ketakutan dan kekhawatiran ya Tuhan. Dan sungguh kami melihat bahwa itu boleh dipakai iblis untuk mengambil sukacita dari kami. Ketika kami menyadari bahwa yang terindah Engkau berikan bagi kami lewat Putra-Mu Yesus Kristus. Sesungguhnya tidak ada ketakutan, kekhawatiran apapun dalam kehidupan kami. Kami hanya menjalani kehidupan kami seperti yang Engkau inginkan. Kami meletakkan hidup kami di mezbah-Mu, di tangan-Mu ya Tuhan, untuk Engkau bentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, ampuni kami jikalau ketakutan, kekhawatiran kami merasuki dan menguasai hidup kami di masa kesusahan ini, di masa COVID-19 ini. Bahkan mungkin pikiran kami tidak tenang, kami gelisah hari ke hari. Ya Bapa, teguhkan hati kami, tetapkan hati kami bahwa kami memiliki Allah yang agung seperti Engkau. Bahkan Putra-Mu Yesus Kristus Engkau berikan mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kami. Yang terbaik, yang termulia, yang terindah, yang termahal Engkau berikan bagi kami. Biarlah itu meneguhkan hati kami dalam situasi apapun yang kami alami pada masa COVID-19 ini. Teguhkan kami bahwa kami memiliki Allah yang menyayangi dan mencintai kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang teruji dari setiap angkatan ke angkatan, dari setiap pribadi-pribadi yang percaya kepadamu. Engkau tidak pernah meninggalkan. Itulah keyakinan kami ya Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Terpujilah Engkau Bapa di surga yang memberikan cinta yang abadi dalam hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Inang Saudara yang terkasih, pernahkah kita merasakan lang margogoh mandepak konarion, golap pangahap, lang taridah dalanin, marhoru tumang. Saya pernah mengalami ketika anak saya Ben Marvel, setelah dia lahir, kami harus berjuang di ICU hampir 15 hari. Dan 1 bulan kami ada di rumah sakit, ke rumah sakit yang satu, ke rumah sakit yang satu. Di situ ada ketegangan.
Apakah dia menjadi milik saya? Apakah Ben Marvel ini menjadi anak kami? Berjuang di dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran, merasa ketegangan yang luar biasa. Tetapi apa Bapak Inang, ketika kita datang ke hadirat Tuhan, berdoa, ada terangnya yang Dia berikan bagi kita. Mungkin Bapak Inang juga ada mengalami masa-masa ketegangan. Ketegangan kita berbeda-beda. Ada ketegangan antar pasangan, ada ketegangan mungkin dengan mertua, ada mungkin ketegangan antara pelayan, ada ketegangan menghadapi anak-anak, ada ketegangan menghadapi karir, pekerjaan dan segala hal. Ketegangan menanti pasangan hidup. Tapi percayalah, ketika kita percaya bahwa yang terbaik sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, Dia akan selalu memberikan terangnya bagi kita. Syair lagu yang sangat indah yang dibuat oleh Situa Agus Juvenli Purba, Roham Manohuau, menjadi lagu yang menguatkan kita juga. Bahkan setelah ini kita akan menyaksikan tayangan video tentang kesaksian dari seorang jemaat kita, majelis kita. Bagaimana berjuang di dalam menghadapi terpapar COVID-19. Kita mau merasakan bagaimana Tuhan setia menolong dan memberikan terangnya bagi kita. Kita bernyanyi Sanggahlang Margogoh Aum. Sanggalang margogoh mandopak ari sanggagolap pangaha langhui dadani Sanggahlang Taridaa, Sanggalang taridah Sai marhorurni Hampang ajaban Baina gogo Gogu hamatangan ki dong doham bay hasosakan kita. Dong doham bay hasosakan ki Dong doham tong iji Rodo sondangmu sonai doto Rodo Sanggah lo jago luhkon lang tarporsan ganupin tapi roh doham hulam mungkin lau manogu tangan kin. Sanggah lo jago luko lantar porsan ganubi Rodoham hulam mungkin lau manogu tangan gegati madahuan langdong lo jahang iji manohuau mangabingau surung do pangapi Dong doham bay hasosakan kin. Dong doham bay hasosakan kin Dong doham tong iji Rodo sondangmu sonai doto Rodo
hungata age morat sitarononta bani sasakanta tetap sondang nuai roh hungata songon holong di na setiap hari baru sonai ma Tuhan manogu-nogu hita songon Bapa na sayang bani yang bahagia dong dohang bai hasa sakan ki dong doham tong tong iji rodo sondangmu sonai dotong rodo amano dong dohang bai haso sakan kin dong doham bai hasa sakan ki dong doham tong tong iji rodo sondangmu sonai dotong rodo Syair lagu itu juga yang akan menolong kita ketika kita akan menyaksikan video kesaksian dari Bapak Situa Jalpen Sipayung. Video kami persilakan untuk boleh diputar. Di mana Bapak kena COVID-19? Hampir bisa saya pastikan saya kenanya di kantor. Setahu saya, Bapak cukup ketat menjaga diri. Tapi kok bisa kena ya, Pak? Bisa dijelaskan kira-kira kenapa, Pak? Ini pertanyaan yang bagus. Jadi, begini ceritanya. Sebenarnya di kantor kami itu sudah terjadi 4 gelombang teror COVID-19 ini. Gelombang yang pertama yang kena 20-an orang. Gelombang kedua sekitar segitu juga. Gelombang yang ketiga ini hanya beberapa orang saja. Pada saat terjadi serangan gelombang yang pertama, sejak itu saya benar-benar sangat-sangat menjaga diri. Bahkan saya membawa bekal dari rumah untuk makan siang di kantor. Dan saya tidak mau makan di ruangan hanya untuk tidak memberi kesempatan mulut dan hidung saya tidak tertutup masker. Sampai seperti itu. Tetapi seiring berkembangnya informasi mengenai virus ini, pengetahuan orang sudah semakin banyak, walau banyak juga yang simpang siur ya. Dan terjadilah juga gelombang yang ketiga hanya beberapa orang saja yang kena. Pola menjaga diri tadi sudah semakin kendor. Sebagian orang malah menganggap COVID-19 ini ya bukan sesuatu yang perlu ditakutkan, kira-kira begitu. Artinya sudah hal yang jamak ketika kita mendengar ada orang yang kena COVID. Saya lihat teman-teman pun di kantor sudah mulai berani buka masker kalau ngobrol. Atau masker ditaruh di leher, bukan lagi menutup hidung atau mulut. Akhirnya saya terpengaruh. Saya pun mulai berani makan di ruangan. Kalau makan nggak mungkin pakai masker toh. Dan pada saat terjadi gelombang yang keempat, ya itu, saya masuk daftar. Bisa diceritakan nggak, Situa, bagaimana kronologisnya dan apa yang Bapak rasakan setelah terpapar COVID-19 ini? Gejala awal saya rasakan pada tanggal 30 November 2020. Waktu itu, punggung saya seperti masuk angin. Tapi saya coba obatin, tidak sembuh-sembuh. Walau saya juga olahraga. Hari Sabtu sore tanggal 5 Desember 2020,
saya demam tinggi. Saya makan paracetamol, sembuh. Hari Minggu, tanggal 6 Desember, saya makan jeruk. Kok jeruknya nggak manis? Padahal jeruk Medan loh. Disitulah saya mulai curiga kalau saya sudah kena COVID. Baru curiga ya. Karena anehnya, besoknya hari Senin tanggal 7 Desember, kami rapid test massal di kantor. Dan saya hasilnya non-reaktif. Padahal ada teman saya yang sudah ketahuan positif waktu itu. Tapi karena perasaan saya semakin tidak nyaman, saya putuskan untuk swab hari Kamis tanggal 10 Desember. Karena hari Rabu tanggal 9 Desember, waktu itu ada pilkada kan. Hasilnya saya terkonfirmasi positif COVID. Dan hari Jumat tanggal 11 Desember 2020, saya dirawat di rumah sakit. Menurut info, Bapak dirawat di rumah sakit UKI. Kenapa Bapak memilih tempat itu? Bukankah banyak rumah sakit lain yang lebih berkelas misalnya? Nah, memang seseorang sempat menganjurkan supaya saya dirawat di rumah sakit lain aja. Tapi saya tidak mau. Karena bagi saya, kesembuhanlah yang paling utama. Bukan mewahnya perawatan. Bukan mewahnya rumah sakit tempat saya dirawat. Begitu. Yang penting, kita merasa nyaman, karena rasa nyaman itulah menurut saya salah satu pembentuk imun kita yang berperan melawan COVID. Apa pengalaman Bapak yang paling membekas selama dirawat di rumah sakit, Pak? Bicara pengalaman tentu sangat banyak sekali ya. Tapi kalau ditanya yang paling membekas, saya pernah mengalami kondisi begini. Waktu itu saya harus diinfus sekitar jam 19 ya. Baru sebentar infusnya dipasang, tiba-tiba bermasalah. Tidak menetes sama sekali. Begitu. Kejadian itu saat pergantian perawat jaga. Nah, perawat yang menggantikan cukup lama kemudian baru datang ke tempat saya. Infus diperbaiki, lalu dia pun pergi. Tapi sebentar kemudian, mampet lagi, tidak menetes sama sekali. Setelah itu tidak ada lagi perawat yang datang. Mungkin mereka sangat sibuk di tempat lain. Saya tidak bisa salahkan ya, karena banyak yang harus diurus. Jadi infusnya lama tergantung begitu saja, tapi tidak menetes sama sekali. Saya bengong, nungguin terus. Saya lihat kiri kanan, teman-teman satu ruangan sudah pada tidur semua. Akhirnya, saya mencoba memberanikan diri mengutak-atik peralatan infus itu. Nggak bisa juga. Saya makin nekat, saya coba lagi. Akhirnya mulai menetes pelan-pelan. Dan saya berusaha tidak bergerak, supaya alirannya jangan terganggu. Singkat cerita, infus selesai, tapi sudah larut malam. Saya sangat sedih sebenarnya waktu itu. Karena saya belum makan malam. Saya makan secukupnya, lalu saya tidur. Sebenarnya, pada saat saya diinfus, sudah berkali-kali saya ngantuk. Anda tahu kan, kalau rasa ngantuk kita sudah lewat, tidak gampang buat kita untuk tidur lagi. Itulah yang saya rasakan waktu itu. Akhirnya, nyaris sepanjang malam itu, saya tidak bisa tidur. Tapi situasi itu malah membawa saya kepada
sebuah perenungan yang sangat dalam. Apa istilahnya itu ya? Kontemplasi, ya, kontemplasi. Saya menyadari memang tubuh ini begitu rapuh, sangat-sangat rapuh. Beberapa hari sebelumnya, saya masih main bulu tangkis. Lompat sana, lompat sini, lari sana, lari sini. Tapi hanya hitungan hari, tiba-tiba menjadi tidak berdaya sama sekali. Tubuh saya lemas. Saya benar-benar meringkuk di ruang isolasi itu. Bertekuk lutut, mohon ampun dan belas kasihan Tuhan, supaya saya disembuhkan. Dan itu membawa saya kepada sebuah kesadaran baru, bagaimana saya harus menghargai kesehatan, dan satu lagi, lebih peka atas apa yang dirasakan orang lain seperti saya. COVID-19 ini boleh dikatakan sangat menakutkan, berarti ya Pak. Bagaimana Bapak menghadapi hari-hari Bapak selama isolasi dan perawatan di rumah sakit, Pak? Terus terang, saya pernah terlibat dalam sebuah perdebatan. Perdebatan batin maksud saya. Iya, perdebatan antara saya dengan saya sendiri. Di satu sisi, batin saya marah dan berteriak. Kenapa saya bisa kena? Kok saya harus kena? Tapi di sisi lain, batin saya menjawab, iya, memang kamu kena. Terus mau apa? Pokoknya saya tidak boleh kena. Tempat saya bukan di sini. Masih banyak hal lain di luar sana yang harus saya kerjakan daripada terbaring di sini jadi pesakitan. Ya, kembali batin saya yang menjawab. Faktanya kau meringkuk di sini. Kau terpuruk. Bertekuk lututlah. Mohon belas kasihan kepada Tuhan. Begitu suara batin saya ketika itu. Siapa orang terdekat yang cukup berperan mendukung Bapak melewati hari-hari yang panjang selama di rumah sakit, Pak? Yang paling berperan adalah keluarga saya sendiri. Istri terutama ya. Yang tidak pernah merasa lelah untuk mensupport baik secara moral maupun kebutuhan saya selama di rumah sakit. Dan satu lagi yang sangat saya apresiasi adalah teman kita satu jemaat, Dr. Erida Manalu. Mudah-mudahan dokter itu juga mengikuti acara ini ya. Terima kasih, Dr. Erida. Anda luar biasa ya. Bantuan dan rasa empati yang saya rasakan membuat saya merasa tenang dan nyaman. Jujur, saya memilih dirawat di UKI karena Dr. Erida ada di sana. Teman-teman lain juga sesama alumni COVID-19 yang pernah dirawat di Ruang Dahlia, Rumah Sakit UKI, pasti merasakan itu. Apakah ada kesan dan pesan-pesan yang mau Bapak sampaikan kepada pemirsa kita? Kesan pertama dan yang saya sendiri tidak pernah bayangkan sebelumnya ya. Gara-gara saya terpapar COVID ini, jadi banyak orang yang percaya. Hah? Maksud Bapak jadi banyak orang yang percaya sama Tuhan gitu? Bukan itu maksud saya. Jadi banyak orang yang percaya kalau COVID itu benar-benar ada. Dan satu hal lagi, bagaimana saya harus lebih menghargai kebersamaan dengan keluarga. Terus terang, ngerinya penyakit ini, kita nggak bisa dibesuk. Bahkan kalau kita tidak berhasil lulus melalui lorong gelap itu, ya saya istilahkan lorong gelap, ya kita langsung dibungkus. Dan langsung diantar ke, ya udah tau lah maksud saya. Pesan saya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, yang pertama, protect yourself at all cost. Jaga diri Anda dengan segala cara.
Jangan sampai terpapar COVID. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau toh Tuhan mengizinkan Anda merasakan bagaimana yang terpapar COVID, jalanilah dengan tenang dan jangan panik. Mohon pertolongan Tuhan dan support dari orang-orang yang mengasihi Anda. Yakini bahwa suka duka bisa dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Pak, kok topi kita sama ya? Loh, ini kan topi Bapak yang saya pinjam tadi. Hehehe, iya Pak. Maksud saya hanya sekedar mengingatkan agar Bapak jangan lupa ngembaliin gitu. Terima kasih untuk Tulang Jalpen yang sudah menyampaikan kesaksiannya. Mungkin ini juga tidak jauh beda dengan semua saudara-saudara kita yang terpapar COVID. Ada lorong gelap yang harus dilalui. Tadi sedikit joke dari Tulang itu ya, ada istilah alumni COVID ya, 19. Terus tadi apa lagi yang membuat lucu ya? Membuat tertawa gitu ya, ada topi gitu ya. Terima kasih ya Tulang untuk videonya yang luar biasa juga. Ada mewawancarai diri sendiri. Seharusnya kita ada di sini. Sebenarnya saya rindu sekali kemarin kita boleh live di sini, tapi karena Tulang belum bersedia, dalam arti masih terus dalam penjagaan kesehatan. Tuhan memberkati Tulang dan saya percaya semua saudara-saudara yang sudah melewati lorong gelap dan mungkin sekarang ini masih ada melewati lorong gelap itu, masih dalam lorong gelap itu seperti yang disampaikan oleh si tua Jalpen Sipayung tadi. Jangan panik, tenang, apalagi sudah ada Tuhan. Sudah ada Tuhan yang akan menyertai kita melalui lorong gelap itu. Dimanapun dia ada, di bawah, di atas Tuhan ada. Jadi kami berharap semua yang terpapar COVID yang sudah melewatinya, jadilah orang yang memberikan support, karena kita tidak tahu COVID ini berapa lama. Jikalau Bapak Ibu diberikan kesempatan tanda kutip untuk mengalami terpapar COVID, biarlah itu boleh menjadi pengalaman rohani menguatkan orang lain. Dan kami yang ada di sini yang masih Tuhan bebaskan dari terpapar COVID, kiranya kami juga boleh melakukan tugas kami. Karena kalau kami terpapar COVID, kami nggak mungkin ada di sini melayani. Jadi ketika kita sehat, kita berarti sama Tuhan. Ketika Tuhan izinkan kita juga sakit, kita juga berarti bagi Tuhan. Terima kasih juga untuk satu ucapan yang indah untuk Dr. Erida tadi ya. Banyak jemaat kita yang milihnya di Rumah Sakit UKI karena ada Dr. Erida. Satu ucapan terima kasih juga yang harus kita biasakan. Tidak apa-apa kita memuji orang lain secara umum. Karena seringkali saya melihat kita memuji ketika dia sudah terbaring. Seringkali kata-kata pujian itu ada ketika dia sudah terbaring. Mari kita budayakan memuji dengan rasa ikhlas, tulus. Karena memang Dr. Erida Tuhan pakai di masa COVID ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menolong jemaat GKP Cililitan atau yang lain untuk boleh memberikan perhatian yang lebih ekstra kepada jemaat kita. Marilah kita boleh menjadi jemaat yang sehati sepikir, satu penderitaan, satu kebahagiaan, karena kita adalah tubuh Kristus. Saya percaya kita semuanya pernah mengalami cinta kasih Tuhan, mengalami kebaikannya, mengalami anugerahnya. Dan ketika itu kita nikmati dan kita bicarakan kepada orang lain, betapa agungnya Tuhan kita, betapa baiknya Dia. Think about His love, think about His goodness, think about His grace that brought us through. For as high as the heaven above, so great the measures of our Father's love. Think about His love. Kita mendengarkan Kantoria menyanyikan lagu ini. Dan jemaat yang ada di rumah, pikirkan, meriu kembali, kapan kasih Tuhan yang indah itu? Think about His love. Kapan Think kebaikannya? about His goodness. Kapan anugerahnya Think about His grace. yang That's menyelamatkan brought kita? us through. For as high as the heavens above, so great the
great is the measure of So our Father's great is love. the measure of our Father's love. Everybody sing, think about His love. Think about His love. About His love. Think about His goodness. Think about His goodness. Think about His grace that brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measures of our Father's love. So great is the measures of our Father's love. Oh, so great. So great is the measures of our Father's love. How could I forget His love? How could I forget His love? And how could I forget His mercies? He satisfies. He satisfies. He satisfies my desire. Great is the measures of our Father's love. Great is the measure. So great is the measures of our Father's love. Musik memuji Tuhan. Ingat kasih-Nya Tuhan. Ingat kebaikan-Nya. Ingat anugerah-Nya yang telah menyelamatkan kita. Dan hasrat kita apa? Bukan hasrat sia-sia dunia, tapi hasrat menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Itulah hasrat tertinggi sebagai ciptaan, sebagai orang yang sudah diselamatkan. Hasrat kita memuji memuliakan Tuhan untuk keagungan dan kemuliaan Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, Kebaikannya dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia parukan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Sekali lagi kita katakan, ingat kasih-Nya, dan setelah lagu ini kita akan naikkan doa syafaat kita. Ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya yang sudah menyelamatkan kita, yang membebaskan kita dari sakit COVID-19. Bagi saudara-saudara yang masih berjuang dalam lorong gelap itu, ingat kebaikan-Nya, ingat kasih-Nya, ingat anugerah-Nya yang sudah menyelamatkan kita. Meski kematian harus kita dapatkan, kita percaya ketika kita dalam Kristus, kebaikan-Nya kekal selamanya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Katakan besar kasih Allah pada kita.
besar kasih Allah pada kita. Jangan lupa kasihnya, ku takkan lupa kasihnya. Ku takkan lupa kasihnya. Ku takkan lupa anugerahnya yang menukan, yang menukan, dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita, Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Saudara-saudara terkasih yang ada di rumah atau dimanapun berada, saat malam hari ini kita sama-sama memohon kepada Tuhan melalui permohonan kita, doa syafaat kita tundukkan kepala dan rendahkan hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, yang kami sembah, yang kami percaya, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan, salam hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kami ucapkan ke hadapan-Mu yang maha tinggi. Karena kami merasakan kasih-Mu dan anugerah-Mu Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami pada saat ini, di malam hari yang indah ini, mengadakan Tuhan kebaktian ibadah kami perdana 5 tahun untuk membuka pertemuan kami selama 1 tahun ini. Tuhan, kami sangat senang, kami sangat bangga atas kasih-Mu. Karena Tuhan memberikan waktu yang indah, tempat yang begitu indah, kami bisa melaksanakan ibadah kami pada malam ini. Terlebih Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu bisa melakukan ini dengan baik. Tuhan, kami sudah menyanyikan, mengumandangkan lagu puji-pujian. Itulah ungkapan dari hati kami Tuhan, bahwa kami menyatakan dalam hati kami, Tuhanlah yang berkuasa dalam kehidupan kami dalam kondisi apapun. Tuhanlah yang bermulia dan berkuasa di dalam sepanjang hidup kami. Itu yang kami yakini Tuhan, dan lagu puji-pujian kami. Tuhan, rangkaian ibadah kami yang sudah kami kumandangkan dan kami sudah naikkan ke hadapan Tuhan, itu hanya kemuliaan Tuhan. Terimalah itu Tuhan sebagai untuk ungkapan kami. Terimalah Tuhan yang sebagai persamaan yang kudus di hadapan-Mu, menjadi sukacita bagi kami Tuhan, dan kemuliaan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami sungguh sadar bahwa kami ini manusia yang sangat lemah. Banyak hal-hal melalui langkah, melalui ucapan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan hapuskanlah itu dari hadapan Tuhan, agar kami layak memohon dan kami layak menerima berkat dan anugerah dari hadapan Tuhan melalui permohonan doa kami ini. Tuhan, di malam hari indah ini, kami mohon ke hadapan Tuhan, dimanapun saudara-saudara kami yang berada, kiranya Tuhan berkati mereka dalam kondisi ini. Terlebih Tuhan, untuk acara pertemuan kami selanjutnya dalam 1 tahun ini, kami tidak tahu Tuhan metode apa yang kami lakukan untuk melaksanakan pertemuan kami. Tapi tolonglah kami Bapa, semua para pelayan-Mu, majelis, dan jemaat kami, saling membahu bergotong royong kami Tuhan, dengan kondisi apapun, kami bisa melanjutkan pertemuan kami yang kami lakukan dalam tahun ini dengan metode Tuhan yang berikan kepada kami. Sempurnakanlah semua itu Tuhan, sarana-sarana Tuhan yang berikan kepada kami, dan kami yakin Tuhan tahu itu semuanya. Tuhan Allah kami yang bertahta di kerajaan sorga, begitu juga Tuhan kami semua, para majelis, pelayan-pelayan Tuhan, dengan kondisi yang kurang bagus ini Bapa, kiranya berikan kepada kami semua kesetiaan, dan kami turut mengambil bagian Tuhan dari pelayanan ini, walaupun kondisi yang kurang baik, agar kami selalu menjadi saksi-saksi Tuhan di dalam perjalanan hidup kami, melalui pelayanan kami,
di Jemaat GKPS Cililitan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di sorga, di malam hari ini Tuhan kami juga memohon pertolongan Tuhan. Terlebih kepada saudara-saudara kami yang tidak bersama dengan kami, dimanapun mereka berada Tuhan, kami tidak bisa menyebutkan nama mereka satu persatu. Terlebih Bapak mereka yang kondisi sakit, yang dalam perawatan di rumah sakit, atau pemulihan di rumah, atau dimanapun mereka berada. Tuhan bantu mereka Bapak, kuatkan mereka, agar mereka bisa menerima kondisi ini Tuhan. Terlebih Bapak, para medis, para dokter, kiranya berkati Tuhan mereka, agar bisa membantu saudara-saudara kami ini dimanapun mereka berada. Dan melalui para obat, dan melalui makanan yang mereka konsumsi, buatlah itu Tuhan menambah kekuatan mereka dalam perawatan mereka. Terlebih Tuhan, berikan mereka semangat yang dari Tuhan. Kami tahu Bapak, semua yang terjadi ini Tuhan tahu. Dan ini bukan rencana sementara, tapi Tuhan tahu semuanya. Dan kami yakin Tuhan yang punya kuasa dalam semua yang kejadian ini. Di dalam itu Tuhan, kami hanya memohon, kiranya berikan kepada kami semua kekuatan, agar kami bisa menerima kondisi ini dengan kondisi apapun di dalam kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kami, begitu juga Tuhan, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Melalui kondisi ini kami tahu sadar benar Tuhan, ekonomi kami sekarang Tuhan terpuruk. Tapi mampukanlah kami Tuhan menerima ini dengan apa adanya. Melalui apa yang kami lakukan, pekerjaan-pekerjaan kami, kiranya Tuhan berkati semua, agar kami bisa melalui ini Tuhan hanya mengandalkan nama Tuhan saja. Tuhan Allah kami juga berdoa Tuhan, dalam kondisi sekarang ini, sungguh kami khawatir Bapak, sungguh kami tidak tenang, karena kami tidak tahu apa yang terjadi di dalam perjalanan hidup kami untuk ke depan. Tapi iman kami mengatakan, Tuhan mengatakan, kalau kami bersama dengan Tuhan, kondisi apapun badai ini bisa kami lalui. Itulah yang kami aminkan Bapak. Dan kami juga berdoa Tuhan, kepada semua anggota jemaat kami dimanapun mereka berada, tolonglah hindarkan kami Tuhan dari COVID-19 ini. Tapi kalau toh pun itu ada pada kami Bapak, mampukan kami Tuhan, bahwa itu memang mampukan kami menerimanya, dan kuatkan kami Tuhan, agar kami bisa berserah ke hadapan Tuhan di dalam kondisi apapun. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa di malam hari yang indah ini, kiranya anak-anak kami tetap kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menuntun mereka Bapa, biarlah Tuhan membantu mereka, membantu perkembangan mereka dalam kondisi yang tidak sempurna ini. Di dalam sekolah mereka pun Tuhan, di dalam kondisi apapun, biarlah tetap mereka tuntun melalui Roh Kudus Bapa, bantu anak-anak kami. Terlebih Tuhan, orang tua kami, orang tua anak-anak kami, berikan selalu kesabaran kepada mereka Tuhan untuk mendidik anak-anak kami, agar semua itu dengan kondisi yang kurang baik ini bisa panjang sabar untuk membina, mendidik anak-anak kami dalam kondisi sekarang ini. Begitu juga Tuhan, anggota pemuda kami, napaso kami yang lagi bersekolah dan mencari pekerjaan, kami serahkan ke hadapan Tuhan, berikan kepada mereka tetap kesabaran Bapak, agar mereka tetap sabar Tuhan, walaupun kondisi yang kurang baik ini, mereka tetap bisa dengan semangat mencari pekerjaan mereka sesuai dengan ilmu yang mereka terima. Tuhan Allah Bapa kami, di malam hari indah ini juga Tuhan, kami mengingat saudara-saudara kami tidak bersama dengan kami, dengan kondisi apapun Tuhan, apa mereka dalam kondisi kesusahan, dengan kondisi kekhawatiran, Tuhan jamah mereka Bapa, karena kami yakin dan percaya, tangan Tuhan yang kuat itu bisa menjamah mereka, dan bisa melepaskan mereka Tuhan, dari semua kekhawatiran dunia ini. Itu yang kami aminkan Tuhan dari semua yang firman Tuhan yang kami dengar. Tuhan Allah Bapa kami sadar Tuhan, Tuhan tidak mempunyai batas. Apapun Tuhan bisa lakukan, itu yang kami yakinkan Tuhan. Melalui live streaming ini pun, tidak mengurangi Tuhan, bahwa firman Tuhan itu bisa disampaikan dimanapun ada, dengan kondisi apapun. Tetap firman Tuhan itu adalah hidup di tengah-tengah kami. Melalui Tuhan live streaming ini pun, bisa semua anggota jemaat kami merasakan kebersamaan kami untuk memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa untuk semua para pelayan kami yang ada di sini pada saat ini. Kiranya tambahkan kepada mereka semangat pelayanan Tuhan, tambahkan kepada mereka
ilmu, berkati mereka, berkati keluarganya, agar pelayanan kami setiap minggunya Tuhan, setiap saatnya bisa berjalan dengan baik. Tuhan Allah Bapa kami serahkanlah semua kehidupan kami. Terlebih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang ditaburkan oleh inang penginjil kami. Biarlah Tuhan firman itu menjadi tumbuh, menjadi penguat di dalam perjalanan hidup kami. Tuhan, di malam hari yang indah ini juga, kami tahu dan sadar Tuhan, dan Tuhan tahu semua apa yang kami butuhkan, pribadi lepas pribadi. Kiranya cukupkanlah Tuhan, tolonglah kami semuanya, satu persatu, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, agar kami bisa mampu Tuhan, agar kami bisa melewati semua kondisi-kondisi ini. Tuhan Allah Bapa kami, indah Tuhan yang bisa kami sampaikan. Yang kurang baik ini kiranya Tuhan sempurnakan. Kan kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami. Amin. Kita percaya Tuhan kita yang kuasa, yang akbar, mendengarkan semua doa-doa kita. Dan kita percaya dalam semua situasi yang terjadi di tengah-tengah jemaat kita. Demikian juga di dalam semua peraturan-peraturan yang ada di tengah-tengah gereja kita, GKPS yang berlangsung. Kita percaya Tuhan turut tangan dan campur tangan khususnya di dalam pemilihan untuk menjadi Samas atau Sintua yang seperti dilematik bagi kami ini. Tapi percaya sebagaimana Tuhan menuntun kita dari awal, Dia akan tetap menuntun kita sampai kesudahannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kebenaran firman Tuhan adalah makanan rohani yang sangat indah. Dan ketika firman Tuhan masih kita bisa dengarkan, itu adalah salah satu keajaiban Tuhan. Karena ada saatnya firman Tuhan tidak bisa kita dengarkan. Kalau sekarang firman Tuhan begitu membanjiri kita, firman Tuhan ada di genggaman tangan kita, di handphone kita, itu adalah suatu karya yang luar biasa. Tinggal kita maukah kita menikmati firman yang indah itu dan hidup di dalamnya. Karena hanya Dialah kebenaran kita yang menyelamatkan kita. Karena Dialah yang memberikan hidup dan pengharapan bagi kita. Kalau kita ikut kehendak-Nya, kita memerlukan anugerah-Nya, dan kita mau berjanji di hadapan-Nya. Kalau ku hidup bagimu. Selama ku hidup, aku hidup bagimu. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang mau hidup untuk Tuhan. Dibangun di dalam Tuhan. Berkarya di dalam Tuhan. Apapun peranan kita masing-masing, semuanya punya nilai yang berharga di hadapan Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, kami sungguh tidak tahu situasi saudara-saudara kami di rumah. Tapi jangan lemah. Kalahkan situasi apapun yang mungkin mengganggu. Mari fokus kepada firman Tuhan. Karena Dia Tuhan sumber kekuatan kita. Karena Dia yang berjanji akan menopang dan menolong kita. Mari kita sambut firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang PW, Inang Lertina Boru Saragi dengan pujian, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku.
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Musik memuji Tuhan. Penderitaan apapun tidak bisa menjauhkan kita dari Tuhan. COVID-19 yang menakutkan ini pun tidak bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Penderitaan apapun tidak bisa, bahkan kematian itu sendiri tidak bisa memisahkan kita dari Tuhan. Saya mau membacakan satu bagian firman Tuhan yang dituliskan Paulus kepada Filipi. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Penderitaan tidak menjatuhkan kita, tapi penderitaan mengangkat kita lebih tinggi, mengenal keagungan Tuhan dan kebesaran Tuhan. Kita angkatkan pujian ini sekali lagi. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, Melakukan yang benar. ku perlu anugerah-Mu, Menopang menolong kita. ku nyatakan janjiku kepadamu. Janji kita kalau kita hidup baginya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa
tak bisa, Covid tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kalau ku hidup bagimu dengan musik yang penuh. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada malam hari ini dengan penuh pengharapan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, kami boleh merayakan ibadah ini. Ibadah pertama kebaktian rumah tangga di tahun 2021 ini. Dengan pelayanan kami pada malam hari ini, biarlah kami bersama dengan jemaat-Mu yang ada di rumah dan yang ada di gereja ini semakin mengenal Tuhan dengan pasti dan berserah ke dalam tangan pengasihan Tuhan dalam suka maupun duka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Saudara-saudara, bagi saudara kami jemaat yang merayakan ibadah ini di rumah, di setiap rumah tangga kita, tempat kita, posisi kita, biarlah kita berserah kepada Tuhan, dan Dialah yang kita agungkan, yang kita banggakan. Saudara-saudara, firman Tuhan pada malam hari ini yaitu 1 Korintus pasal yang ke-9, dimulai dari ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-23. Saya membaca dalam bahasa Simalungun. Demikian firman Tuhan. Anggo huambilan kon ambilan nama diarin, seng hasurungan in baku. Ay namaningon do in baku. Bursik maau anggo seng huambilan kon ambilan nama diarin. Ay anggo huhorjahon in humbani rosuh niuhurhu marupah maau. Tapi anggo seng humbani rosuh niuhurhu na niondoskon ma jabatan in humbaku. Ase ahadu upahku ay ma huambilan kondo ambilan nama diarin seng palamar upah. Ase ulang hupake hakku namardomu bani ambilan nama diarin. Ay agepe bebas au humbani ganup halak. Huparjabulon do diriku bani haganup. Ase humbuay si dia dapot au. Gabe songon Jahudi do au bani halak Jahudi.
ase dapot au Jahudi. Bani naginom goman ni titah in, songon naginom goman ni titah do au. Age pelang ginom goman ni titah in au. Andohar dapot ahu naginom goman ni titah in. Bani na somartitah, songon na somartitah. Age pe sedo na somartitah au. Humbani na ibata, tapi ituruh ni titah ni Kristus do. Ase jupah au naso martitah. Bani nagalek, gabe songon nagalek do au. Ase dapot ahu nagalek in. Huparomban do diriku bani haganup. Andohar siotikan maluah de bakubahen. Tapi haganupan in huhorjahon halani ambilan nama diarin. Andohar dihut au parrupei bani pasu-pasuni naibata. Ay madasni. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kalau pada malam hari ini sesuai dengan ibadah kita yang sudah dirangkum sedemikian rupa, tema topik mingguan yang mau mengatakan Tuhan adalah penolongku. Naibatado haguguhon bako. Yang menjadi pertanyaan, apakah masih ada pertolongan yang lain? Apakah masih ada pertolongan yang jauh melebihi dari kekuatan pertolongan yang diberikan Tuhan kepada kita? Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita, kalau kita mau melihat bagaimana Paulus membuat satu komitmen yang sangat luar biasa untuk mengatakan bahwa Tuhan adalah penolong baginya. Yang mau kita lihat dalam firman Tuhan ini, adakah tantangan yang dihadapi Paulus? Yang juga mungkin tantangan bagi kita pada saat ini. Saudara-saudara, ada banyak orang yang meragukan kerasulan dari Paulus. Karena apa? Alkitab mencatat jemaat Korintus meragukan kerasulan dari Paulus karena mereka memiliki perbandingan-perbandingan. Karena masih ada di tempat lain dalam suasana lain yang boleh mereka buatkan menjadi satu perbandingan. Mungkin ini jauh lebih baik daripada Paulus. Ini lebih hebat dari Paulus. Saudara-saudara, dengan adanya perbandingan dan selalu ingin membandingkan, ternyata pada saat itulah terjadi bahwa masih ada kekuatan lain kecuali kekuatan Tuhan. Dan inilah yang ditantang oleh Paulus. Paulus mau mengatakan Tuhan adalah penolongku. Oleh sebab itu adapun tantangan, adapun masalah, adapun pergumulan, kita mengingat apa yang disebutkan Paulus dalam Filipi 3:4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung ketika Kristus bersama dengan saya. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita pada saat ini sangat dituntut satu kata yang sangat-sangat sederhana mungkin, tapi sangat sulit untuk melakukannya, yaitu kesabaran. Paulus dalam menghadapi tantangan, termasuk tantangan dari sahabat-sahabatnya, termasuk dari jemaat yang sudah dia layani lebih kurang 2 tahun, Paulus mau menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah kekuatan baginya. Dia ada dalam kesabaran yang sangat istimewa. Ada ungkapan, ya betul,
Sabar itu penting, tapi sabar ada batasnya. Saudara-saudara, ketika kita mengatakan bahwa sabar itu ada batasnya, itu belum kesabaran yang berdasar dari Tuhan. Ketika kita mengatakan sabar itu ada batasnya, itu berarti kita masih mengandalkan diri kita dan mungkin hanya memperbandingkan apa yang diberikan Tuhan kepada kita dan apa yang kita nikmati sesuai dengan kekuatan, kehebatan kita dalam kehidupan ini. Dalam hal ini Paulus ada dalam kesabaran. Dia bukan mau mengatakan siapa dia di hadapan jemaat. Bukan juga mau mengatakan siapa dia di hadapan para rasul. Saudara-saudara, Paulus mengatakan, saya ini adalah pilihan Tuhan. Saya ini adalah yang menikmati kasih dari Tuhan. Dan saya ini adalah yang menunjukkan kebesaran Tuhan dengan memberikan sikap sabar. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ada satu ungkapan yang mungkin sangat mengiris hati. Sebentar lagi Corona akan merayakan ulang tahunnya. Sangat luar biasa. Saudara-saudara, memang di perayaan ulang tahun adalah suatu hal yang sangat membanggakan hati. Tapi bagaimana dengan Corona? Kita mungkin ikut merayakannya. Kita mungkin ikut menikmati. Dan seperti yang sudah kita mendengar, sudah kita merasakan bagaimana kesaksian daripada situa kita. Tanpa Tuhan menjadi penolong, akan banyak perbandingan-perbandingan yang ada di dunia ini yang hanya menyalahkan orang lain. Tetapi karena Tuhan adalah penolong, kita tidak akan lari dari kenyataan. Tapi kita mengimani kasih Tuhan yang luar biasa itu. Dan biarlah kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin merasakan karya Tuhan yang sangat istimewa, sangat luar biasa. Paulus mau mengatakan karya Tuhan yang sangat istimewa itu untuk membuat satu perbandingan bagi jemaat yang ada di Korintus. Mereka hanya mengatakan ketika kita bekerja harus mendapatkan upah. Dan upah itu adalah rupiah atau dinar, mata uang pada saat itu. Paulus mau mengatakan, ternyata dalam kehidupan ini apapun yang kita alami, apapun yang kita kerjakan, benar kata upah itu berarti berguna bagi semua orang, juga bagi kita. Tetapi apakah kita dengan perenungan sama seperti Paulus? Upah bagi Paulus bukanlah harta kekayaan. Upah bagi Paulus bukanlah rupiah yang boleh ditimbun. Tapi upah bagi Paulus adalah ketika dia mampu mewartakan kasih Allah dalam segala hal. Upah bagi Paulus ketika dia masih melihat kekuatan yang dari Tuhan. Sehingga dalam berbagai hal dalam kehidupan ini adalah kesempatan untuk menyatakan kabar baik. Ini boleh dirasakan Paulus dengan sabar. Dengan kesabaran yang sangat istimewa yang bersumber dari Tuhan. Paulus mau mengatakan, upahku ketika saya masih memberitakan Injil. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam posisi kita sekarang ini. Mungkin dalam keadaan yang masih mencekam, sangat menakutkan.
Masih banyak lagi isu-isu yang mengatakan bahwa ini belum puncaknya. Masih ada waktu-waktu yang lain yang lebih hebat lagi dari sekarang. Saudara-saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang dipilih, yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau meniru Paulus. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan dirimu, jangan andalkan kebolehanmu, tapi andalkan Tuhan dan terima upah yang dari Tuhan. Sehingga dalam segala hal, saudara-saudara, upah yang dimaksudkan Paulus bukan hanya ketika dia berkhotbah, ketika dia song leader, ketika dia pemain musik, ketika dia ada duduk bersama jemaat. Bukan hanya itu saja. Tetapi Paulus mau mengatakan bahwa upah yang sangat istimewa itu ketika masih memiliki kesempatan untuk memberitakan kabar sukacita. Anggo marorot kaminang, kabarkan sukacita di sana. Kalau merawat orang tua, mungkin ada beberapa orang dari jemaat kita, itu pun kesempatan untuk memberitakan Injil. Kalau sedang bekerja di rumah, saudara-saudara, di sana juga pada waktu itu juga adalah kesempatan sama seperti Paulus. Saya ini adalah pilihan Tuhan, maka kesempatan ini untuk memberitakan kabar sukacita. Dengan pengakuan Paulus menerima upah ketika memberitakan Injil, sekaligus juga Paulus merasakan adalah hal yang sangat merugikan jika dia tidak menempatkan dirinya sebagai pilihan Tuhan. Hal yang sangat merugikan jika dia tidak menempatkan dirinya sebagai pilihan Tuhan. Angguban bahasa Simalungun isobut bursik maau. Celakalah saya. Ini adalah hal yang sangat merugikan. Ini adalah hal yang sangat-sangat tidak diperbolehkan. Jadi Paulus mengatakan apapun yang terjadi, suasana apapun ini, saya memberitakan Injil dengan penuh kesabaran. Bukan untuk memberikan sesuatu supaya orang lain senang. Bukan menyatakan segala kalimat-kalimat yang membanggakan orang lain atau menerima pujian dari orang lain. Bukan itu yang dihadapi oleh Paulus. Saudara-saudara, Paulus dengan kesabarannya bukan juga menjadi kadal, menjadi bunglon. Dimanapun asal orang lain senang, bukan itu. Tetapi prinsip Paulus supaya ada orang yang menikmati firman Tuhan, yang menikmati kasih Tuhan, mengerti kehadiran Tuhan, dan mengerti karya Tuhan dalam setiap kehidupan ini. Sehingga Paulus dalam tanda kutip, aku ada bagi orang Yahudi sama seperti orang Yahudi. Dengan harapan mereka boleh mengerti apa yang diberitakan Tuhan melalui saya untuk mereka beroleh keselamatan. Saudara-saudara, mungkin di Tesonon ada bahasa anak yang mungkin dari segi ilmu pendidikan itu salah. Tapi itu dilakukan oleh banyak orang. Bahasa anak minum tidak pernah mimi. Maaf, bahasa yang sebenarnya minum tidak ada mimi. Tidak ada mamam. Tapi minum dan makan. Tetapi bahasa itu dipakai oleh para ibu, para orang tua. Ketika memberi anaknya minum, ketika memberi anaknya makan, mimi dan mamam. Anaknya mengerti. Dan anak boleh menikmati makanan itu. Bukan berarti orang tua harus menjadi sama seperti anak-anak. Tapi bahasa itu, keadaan itu adalah keadaan yang dimengerti oleh anak. Saudara-saudara, kehidupan kita sekarang yang boleh dikatakan sangat dalam keadaan terpuruk, sangat lemah.
banyak tantangan, banyak pergumulan. Dengan kehadiran atau dengan keadaan kita, kehadiran kita dimanapun kita berada, sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, kita menjadi berkat. Kita membuat suasana aman, suasana damai. Bukan supaya orang memuji kita, tapi karena itulah yang diberikan Tuhan kepada kita, supaya kita dimampukan Tuhan untuk menyatakan kabar baik. Kabar baik itu adalah Tuhan menjadi penolong kita. Saudara-saudara, yang kedua yang dilakukan oleh Paulus dalam banyak pergumulan, yaitu hidup dengan rendah hati. Pertama sabar, yang kedua hidup dengan rendah hati. Di dalam kehidupan Paulus yang sangat menuntut sebenarnya untuk menyatakan siapa Paulus yang hebat. Sebagai doktor teolog, orang yang sangat terkenal, yang mungkin dari segi pengalaman Paulus sudah bisa berkata tidak ada seperti Paulus. Tetapi ketika dia merasakan bahwa Tuhan menjadi penolongnya, Tuhan yang menguatkan dan hadir di dalam kehidupannya, Paulus dengan rendah hati, dengan hati yang tulus untuk menyatakan, saya ini ada dalam hukum kasih Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang menjadi pegangan bagi Paulus untuk mampu melihat bagaimanakah seorang Kristen yang benar. Seorang yang percaya di hadapan Tuhan. Bukan mau membanggakan dirinya, tapi melihat bahwa kasih Kristus, hukum Kristus yang sangat luar biasa itu bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi dia, tapi termasuk mengasihi orang yang memusuhi dia. Saudara-saudara, mungkin kita mendengar atau pernah masih mengingat satu cerita tentang satu burung gagak dengan seekor kancil. Kita mengingat kancil ini adalah binatang yang licik, sangat pintar, luar biasa. Pada satu hari dia bertemu dengan seekor burung gagak. Dan burung gagak ini sedang dalam patuknya ada makanan yang sangat enak. Si kancil memang sangat merindukan makanan itu. Lalu dia berkata, "Hai burung gagak, menurut saya, demikian juga yang lain, burung gagak adalah burung yang paling hebat di dunia. Suaramu itu loh, merdu sekali. Suaramu itu dan cara terbangmu itu juga sangat luar biasa." Pada saat itu burung gagak masih kakak, kakak, kakak. Dia belum berhasil. Yang kedua dia katakan, "Burung gagak, kamu itu sangat istimewa. Saya percaya ketika kamu mengeluarkan suaramu yang merdu itu, sekitar kita ini akan bersuka cita, akan bersorak-sorak, dan mereka akan datang memberikan tepuk tangan untuk suara yang merdu itu." Saudara-saudara, burung gagak tergiur, lupa bahwa di patuknya ada daging, ada makanan. Lalu dia membuka mulutnya dan menyatakan suara yang sangat istimewa. Dan memang burung yang lain atau hewan-hewan yang lain sangat-sangat ada yang ketakutan, ada yang bersuka cita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita mungkin sering juga terjadi, dan sekali masih kita bertahan. Tidak, saya tidak bangga dengan ungkapan itu. Saya tidak terpengaruh dengan keadaan itu. Ternyata
si iblis, kalau itu kita katakan, menggoda bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali dengan licik dan dengan berbagai macam cara. Ketika kita tidak berada dalam rendah hati di dalam kasih Tuhan, maka kita akan tergoda. Apa gunanya kamu ke gereja? Apa gunanya kamu beribadah? Ini keadaan ini lebih hebat lagi. Ini sangat mencekam. Keadaan kita luar biasa sekarang. Tidak perlu lagi itu. Mungkin itu tawaran-tawaran sekarang yang mungkin sering juga kita dengarkan. Tapi Paulus mau mengatakan betapa dia seorang yang rendah hati, yang tidak terpengaruh akan orang lain, tetapi selalu ada dalam kasih dan pemilihan Kristus yang ada di dalam dia. Maka apapun yang terjadi, Paulus tetap dalam mengandalkan Tuhan. Tuhan adalah kekuatan bagiku. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sangat dituntut hidup dengan rendah hati. Dalam pergumulan kita, dalam tantangan kehidupan kita setiap hari, mungkin kalau tidak ada dalam rasa rendah hati, kita ini sudah sering marah. Dan hanya menilai orang lain, menuntut orang lain di dalam berbagai hal. Paulus tidak pernah menuntut orang lain sesuai dengan keinginannya. Tapi Paulus menuntut dirinya untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan yang memilih, Tuhan yang mengasihi, dan Tuhan yang menolong. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, satu pertanyaan yang sangat istimewa. Kalau demikian halnya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat dalam suasana yang sekarang ini? Saudara-saudara, jadilah Kristen Raja Wali. Saya mau mengatakan beberapa hal tentang burung Raja Wali. Menurut kesaksian penelitian dari berbagai ahli, katanya burung Raja Wali setia kepada pasangan. Setinggi apapun dia terbang, dia setia kepada pasangannya. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita, setia kepada pasangan itu berarti setia akan kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kalau kita mau dan boleh memberikan satu kesempatan bagaimana tentang kesetiaan kepada Tuhan, saudara-saudara, mungkin dalam keadaan sekarang boleh beribadah di mana-mana. Kita boleh mengambil sinyal di mana-mana tentang ibadah-ibadah yang sangat luar biasa. Satu, mau dikatakan sebagai orang yang percaya, jangan menjadikan ibadah itu perbandingan satu dengan yang lain. Tapi setialah kepada Tuhan karena Dia yang menolong kita. Kalau kita boleh mendapatkan kasih Tuhan, pengertian yang lebih hebat dari orang lain tentang Tuhan, mari kita nikmati itu. Tapi dalam hati kita, Tuhan adalah pelindung bagi kita. Yang kedua, burung Raja Wali ada tantangan semakin tinggi terbangnya. Ada tantangan semakin dekat kepada penciptanya. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita saat ini, tantangan yang sangat banyak dan sangat luar biasa ini, baik dalam mencari pekerjaan, baik dalam melanjutkan kehidupan rumah tangga, baik dalam melakukan aktivitas kita setiap hari. Tapi gambaran daripada burung Raja Wali yang disebutkan juga dalam fotum kita pada awal ibadah ini, bahwa semakin ada tantangan, semakin dekat dengan Tuhan. Semakin ada pergumulan, semakin memakai waktu untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, burung Raja Wali adalah burung yang boleh disebutkan burung tertua di dunia.
Menurut penelitian dia bisa hidup sampai 70 tahun. Tetapi untuk mencapai umur 70 tahun bukan berarti jalan mulus. Di umur 40 tahun ada satu proses yang harus dilalui untuk sangat menderita. Patuknya akan berubah ketika itu mematuk batu. Bulu-bulunya juga akan berubah ketika bulunya dikeluarkan melalui patuk dan kuku-kuku yang ada di kakinya akan berubah. Itu dialami oleh seekor burung Raja Wali selama 6 bulan. Saudara-saudara, penderitaan yang sangat luar biasa. Tetapi ketika penderitaan ini selesai, burung Raja Wali boleh hidup baru. Sama seperti muda, melakukan segala aktivitasnya, menunjukkan segala kepribadiannya, dan juga menyatakan kemampuannya di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Mungkin masih banyak lagi sebenarnya yang boleh kita teliti daripada seekor burung Raja Wali. Tapi saudara-saudara, di dalam kesabaran, di dalam ketulusan hati, di dalam mengandalkan Tuhan, dan juga di dalam mengalami segala perkara yang ada di dunia ini, tanpa terkecuali kita juga merasakan sangat-sangat tidak mengenakan ketika tantangan itu ada. Tapi sangat luar biasa ketika kita merasakan Tuhan bersama dengan kita. Tuhan penolong kita. Dan Tuhan yang memilih kita untuk menjadi seorang Kristen yang benar, Kristen yang tangguh, Kristen yang terpilih saat ini sampai selama-lamanya. Biarlah dalam keadaan kita yang masih sangat mencekam ini, yang masih banyak pergumulan ini, kasih Tuhan hadir di antara kita. Kasih Tuhan menjadi urutan pertama dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak ragu untuk melakukan aktivitas kita. Kita juga tidak menjadi contoh yang tidak baik daripada orang lain. Tapi kita tetap menjadi contoh yang mampu diteladani oleh setiap orang karena kita mengandalkan Tuhan. Biarlah jemaat dimanapun berada pada saat ini, kasih Tuhan yang sangat luar biasa itu ada bersama dengan kita. Dan mari andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan ini. Karena Dia mampu menolong kita. Dia mampu hadir dalam kehidupan kita. Dan Dia mampu memberikan segala sesuatu untuk kita, anak-anak yang dipilihnya, anak-anak yang diselamatkannya, anak-anak yang dipanggilnya, menyuarakan kasih Tuhan bukan untuk orang lain, tapi untuk Tuhan, karena Dia adalah juru selamat kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih pada malam hari ini Engkau ada bersama dengan kami. Mengajari kami untuk hidup dalam kesabaran, hidup dengan rendah hati, dan melihat, mengerti tentang tugas dan tanggung jawab kami sebagai pilihan Tuhan, yaitu memberikan, menyatakan kehadiran Tuhan dimanapun kami berada. Kami menjadi berkat bagi orang lain, karena Tuhan sumber berkat itu ada di dalam kami. Bapa yang baik, kami sangat bersuka cita kalau pada ibadah pertongguan yang pertama ini dikuatkan oleh Tuhan, dan dengan hati yang tulus kami melakukan aktivitas kami bersama dengan Tuhan, dan kami percaya Tuhan memberkati kami, dan dunia ini akan melihat kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Inang Lertina Saragi, Bivo, penginjil wanita yang ada di Resort Cililitan. Kalau saya secara pribadi diberkati dengan 3 kata kunci tadi, sabar, rendah hati, dan setia. Selanjutnya pelayanan adalah upah. Ini sangat menggugah hati saya bahwa kalau kita ternyata melayani itu adalah upah kita, dan memberitakan Injil itu juga adalah upah kita. Mari kita menjadi pribadi yang bukan menuntut, tetapi pribadi yang menuntut diri sendiri untuk bisa memberi kepada orang lain. Bukan menuntut orang lain seperti yang kita mau, tapi menuntut diri sendiri untuk bisa memberi yang terbaik kepada orang lain. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Kita bernyanyi dari pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya pada Tuhan hatiku percaya, karena Tuhanlah menara dan kota perlindungan. Kita mau selalu bersyukur sebab cintanya kepada kita takkan pernah berubah. Hati kita percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, COVID ada, namun kasih setia Tuhan tak pergi dari kita. Kita angkatkan pujian ini dengan girang, dengan semangat. Yang di rumah juga mungkin boleh berdiri ya, boleh bernyanyi dengan sukacita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dan setelah lagu ini kami mengundang Inang Bivo untuk menutup di dalam doa berkat. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota. Mari saya yakin Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari musik memuji Tuhan. Walau COVID masih ada di tengah kita, kita mendengar ada badai, banjir, tanah bergeser, gunung Merapi meletus, dan semua hal yang ada di bumi ini. Tuhanlah Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Dia gunung batu dan keselamatan kita. Jemaat yang ada di gereja kami undang untuk berdiri. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu
kasih setiamu tak pergi dariku. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang maha murah, sumber segala berkat. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih setia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Horas untuk semua Kuria GKP Cililitan Humbani Sektor Sada 2 Tolu 45 Onom Andohar tambah mamalas ni hurta mariteoni partonggoan ni bagas bodarion Pukahon tamaholi partonggoan minggu naloroh hari Kamis Sektor Sada 2 Tolu hari Jumat Sektor Tolu 45 Onom jadi mariteoni juming harapuhur nami langdong nahatadingan laho mandihuti partonggoan. Saya andohar tambah ma pambotoh ta pasal Tuhan si mada kuasa anjaha. Tambah maho make kuatan ta laho menghadapi pargoluhonta khususnya menghadapi COVID-19. Hata penutup mungkin humbani PMJ yotang hanami na siyang hulubion. Lagu penutup. Oh belum PMJ. Kami mengundang PMJ ke depan memberikan salam pertemuan. Tuhanlah kekuatanku. Oras membatakan up. Terima kasih atau kita ubani Tuhan Nebata. Bani Bornginon. Pertengguan perdana gabungan sektor sada das kubani sektor onom doma mardalan ibagas na jenges bani haganupan orang tua nami niombah nami na irumah terpuji ma Tuhan tanai bata mardalan ibadah ta ibagas na jenges ubata haganupan keluarga besar Aima GKP Cililitan bani nama saon tong mahita tong ia menjaga protokol kesehatan asebani ari-ari nalorohon haganup kita ibagas na horas koras dawh kumbani
naborit na masa sunarion. Ay mahata nami, hata na parlobey, bani partunggoanon, pangarapan nami, songon tugah-tugah na kunay, bani ari Kamis narohon, partunggoan rumah tangga, ay ma sektor sada 2 tolu, bani hari Jumat, ay ma 4 5 onom. Masesonay, halani jumta kapasitas ni 100 maksimal. Halanyay hita ganupan, hari Rabu hita sermon, majelis, totu hari Kamis, boy ma padalanhon pertonggoan, rosi hari Jumat ni. Ay mapangarapanta banina masa sonari. Gogoh tonggota, asipodas pulih negara tahun rosi dunia, sehingga boy hita beraktivitas seperti sedia kala. Ay mata nami, horas mabata kanup, horas, horas, horas. Lagu penutup dari Father's love. Great is the measure of our Father's love. So great is the measure of our Father's love. How could I forget His love? Satisfied, He's satisfied my desire. Great is the measure of our Father's love. So great is the measure of our Father's love. Puji-pujian ini sampai jam 9 ya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa
Pita holong. Kita orang sekali Roy, baru kita tutup. Ya. Belum. Ya, Pita holong yuk. Kata-katanya gimana tuh lagu? Udahlah nidoganu pandalani. Kau ngomong-ngomong ya. Ayo, ingat kan Nang? Jahona roman uji. Iya. Dan dulu. Iya. Ayo. Ganu pandalani. Mainkan lebih kata-katamu tulang. Ambil handphone dulu. Udah pernah aku kirim deh. Dan ada yang kemarin aja berarti. Yang ingat enggak? Ada kabar baik. Franz Atra sudah pulang, dia sudah negatif. Oh, puji Tuhan.